Kita masih bersama Saka. Sekali lagi Saka, kami tegaskan dengan segala konsekuensi apakah Saka siap menerima apa yang tadi Saka ucapkan bahwa itu yang betul-betul Saka alami waktu 8 tahun silam. Saya juga berani sumpah. Sumpah apapun saya juga berani. Sumpah demi Allah saya nggak melakukan apa yang dituduhkan tersebut. Kita boleh ke kakaknya Saka. Teteh ingat kami dengar ada peneroran juga ke keluarganya Saka, ada orang tidak dikenal datang ke rumah. Betul itu Teh? Kalau teror, kalau teror sih bukan yang dulu-dulu sekarang. Yang baru-baru ini? Setelah Saka bebas? Iya. Kalau dulu enggak ada. Terornya seperti apa bentuknya? Ya, datang tamu lagi, nanyain kasus seperti itu. Yang kemarin. Padahal Saka ini udah mau selesai kan, laporannya 2 bulan lagi. Walaupun di luar Saka juga masih laporan ini tuh. Sampai sekarang masih laporan? Masih. Berarti sampai sekarang masih berinteraksi sama polisi? Masih. Di lapas Bapas. Oke. Berarti masih pembebasan wajib bersyarat? Masih Dalam pengawasan? Iya. Pembebasan dalam pengawasan. Maksud kami ketika Saka tadi mendapatkan tindakan kekerasan di kantor polisi dengan oknum polisi ya Saka ya. Saat akhirnya Saka dipaksa untuk mengaku, ada perubahan perilaku Saka dari aparatnya? Boleh Saka? Mic-nya diarahkan ke Saka Teh. Ngomong kayak gini. Kalau dari awal kalau kayak gini kan nggak ada bakalan dipukulin kayak gini. Bilang begitu. Berubah drastis? Berubah drastis. Ketika sudah ada pengakuan itu terucap dari mulut Saka? Iya betul. Tapi sejujurnya Saka, setelah bebas dengan pengawasan saat ini Saka, apa yang mendorong Saka untuk berani berbicara ke publik, ke media, bahwa fakta yang diyakini oleh Saka seperti itu? Ini kan saya ngalami sendiri ya. Jadi kalau orang lain bilang apa juga saya sebenarnya nggak peduli. Ini biar semua orang tahu bahwa saya tidak bersalah apa yang dituduhkan tersebut. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Baik. Saya juga kepengen nama baik saya tuh pulih kembali kayak dulu lagi. Buktinya apa Saka yang saat ini selain secara lisan Saka ucapkan, bukti yang bisa ditunjukkan ke aparat? Yang Saka miliki dan juga kuasa dari hukum. awal juga punya saksi bahwa saya ada di rumah sama kakak saya. Sampai saya pergi ke bengkel juga sama paman saya. Tambahan dari pihak keluarga? Ya, waktu itu saya hadirkan semua, tetapi hakim selalu mengincarnya selalu ke BAP. Walaupun saya hadirkan semuanya. Dengan nadanya tinggi. Jadi saya sendiri di situ bingung. Saya berupaya mengumpulkan barang bukti seadanya. Benar-benar dicari. Saya hadirkan waktu itu, tapi tidak didengar. Sampai saya ingat sekali satu momen ada dari saksi yang dari pihak penuntut itu menyatakan bahwasanya Vina itu memakai rok mini. Tetapi ketika barang bukti dikeluarkan itu celana panjang. Itu yang membuat saya kok janggal. Bukan cuma itu kan bajunya juga kelihatan. Saya tuh orang awam, saya nggak mengerti hukum. Tapi dari baju saja sudah kelihatan. Kok yang lain kenapa saya berusaha mengikuti aturan, ini gagal. Coba lagi, saya ikuti lagi sampai ke Mahkamah Agung. Gagal juga tidak didengar, ya sudah. Makanya yang terakhir itu adalah sidang presiden. Saya tanyakan ke Saka langsung. Saka, dari pihak keluarga, semuanya sudah berusaha. Saya sudah ikhtiar. Yang saya dapatkan ikhtiar itu adalah sebuah pakaian.
Saya balikan lagi ke Saka, bagaimana? Apakah mau lanjut atau bagaimana? Oke. Karena jujur orang tua itu tidak mampu, kami itu dadak nyari uangnya. Kami tidak mampu pada saat itu. Jadi pada pas putusan sampai hukuman seperti itu, saya benar-benar balikin lagi ke Saka, harus bagaimana? Karena pada posisi itu benar-benar sudah lelah, berupaya sebegitu berjuangnya tidak didengar. Baik Teteh. Pemirsa, kita boleh beralih ke Sudirman. Sebenarnya dari 8 tersangka yang diringkus oleh polisi, kala itu hanya Saka yang sudah bebas dan 7 orang lainnya divonis seumur hidup penjara. Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Pak Suratno yang merupakan orang tua dari Sudirman dan juga ibu kandungnya, Ibu Sairo. Pak Suratno, yang Bapak ingat 8 tahun silam yang dialami oleh Sudirman seperti apa, Pak Suratno? Ya, kalau Sudirman kok orangnya kurang pendiam, kurang ngomong. Jadi kesana sini kok diem aja, sama orang tua aja jarang ngobrol. Kalau makan aja kita ngumpet gitu. Kalau suka ya itu gak bisa ngomong lah, jarang ngobrol. Dari Ibu Sairo, sebagai ibu kandung dari Sudirman, Ibu, komunikasi terakhir seperti apa? Ibu Titin mungkin bisa bantu kami selaku kuasa hukum Sudirman. Di antara waktu itu para terdakwa, memang Sudirman sebetulnya memiliki tingkat kecerdasan yang sangat rendah. Walaupun saya tidak bisa menyebutnya dengan ini idiot, karena memang di persidangan juga saya pernah mengajukan untuk diperiksa ahli jiwa, cuman ditolak. Justru di Sudirman lah yang sampai hari ini muntah darah. Kemarin saya dapat informasi juga ini muntah darah. Karena di luar sidang pun karena mungkin tekanan-tekanan yang diterimanya karena tingkat kecerdasannya sangat rendah, dia juga hanya lulusan SD, mudah sekali dia, saya bahasanya kayak gimana, mudah sekali dipaksa mengaku. Pada akhirnya pengakuan itulah yang mengakibatkan dia tidak saja pada akhirnya dibully oleh teman-teman yang 8 orang itu. Karena saya betul-betul saat sebelum sidang Sudirman dihadirkan di dalam ruang tahanan sebelum masuk sidang itu dia sempat muntah darah karena dipukuli justru oleh teman-temannya. Jadi itu saya bicara di luar sidang karena memang saya sebelum ini kan melihat dulu kondisinya. Dan pada satu kesempatan dia sempat memakai masker. Waktu itu saya ingat betul salah satu hakim ketua menyatakan, kenapa Sudirman pakai masker? Jadi dalam kondisi seperti itu sepertinya kalau dari gesturnya hakim tahu di antara 8 pelaku yang dihadirkan, 8 terdakwa yang dihadirkan itu Sudirman paling banyak menerima tekanan. Waktu itu Sudirman jawab, batuk Pak. Tapi sebetulnya kami tahu semua apa yang terjadi. Sudirman itu kalau di lingkungan rumah memang tidak memiliki teman. Kalau bahasa anak sekarang dibully. Dalam persidangan, saya sempat menghadirkan saksi memang dia mainnya antara rumah musola. Saya mendapat informasi kemarin juga Sudirman masuk ruang perawatan lagi. Cuman hari Senin kemarin saya tidak sempat nengok karena memang katanya dalam kondisi sakit. Saya dapat informasi dari teman yang pengacara yang menengok ke sana pada hari Senin. Dari penjelasan Ibu Titin, artinya apakah tidak ada sangkut paut sama sekali antara nama Sudirman dengan kejadian 2016 silam, Bu, terhadap Vina? Saya menghadirkan saksi di persidangan bahwa pada malam kejadian itu Sudirman sedang berada di musola kemudian ada di rumah. Jadi saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu memang tidak ada yang diterima dalam persidangan. Baik, Ibu Titin. Kita boleh langsung ke
kuasa hukum dari keluarganya Vina, kuasa hukum almarhumah Vina, Mbak Putri melihat kasus yang terus berkembang saat ini. Bahkan penelusuran terhadap 3 DPO masih terus diinvestigasi oleh pihak polisi. Fakta baru, Saka mengaku ia bukan bagian dari tersangka. Mbak Putri. Iya. Memang ini luar biasa mengagetkan ya Mas ya. Kalau memang dari Saka sendiri mengatakan dia tidak melakukan perbuatan tersebut, saya justru semakin bingung kenapa 8 tahun baru mengakui sekarang Saka. Itu. Karena 8 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Kenapa kamu harus bersedia menahan diri? Apakah di persidangan kamu tidak mengatakan kepada majelis hakim, saya dipaksa Pak untuk mengakui? Karena banyak tekanan. Saya dipukulin, dari polisi juga banyak tekanan. Jarak mic-nya boleh Saka? Lebih mendekat ke mulut. Kenapa Saka? Banyak tekanan dari polisi. Saya dipukulin tuh polisi. Oke, kamu kan dipukulinya di kantor polisi toh? Iya, Saat kamu dilimpahkan kejaksaan, apa kamu dipukuli lagi? udah jarang. Jarang. Nah waktu Ibu Titin, waktu di persidangan, apakah Saya tidak suka diinterogasi seperti itu. Mbak kan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini. Saya yang paling tahu apa yang ada di dalam sidang. Saya bertanya Bu, Enggak. justru saya bertanya saya kenapa tidak kok mau. baru 8 tahun Ibu baru muncul ke permukaan karena film ini tayang. Karena Mbak nggak pernah tahu apa yang sudah saya lakukan. Justru saya bertanya, karena Ibu sebagai kuasa hukumnya, jangan Ibu menggiring opini 8 tahun Bu. Ini Mbak, institusi Bu. Mas, sejak awal saya menyatakan kalau saya dihadapkan pada pengacara yang tidak tahu ada di dalam sidang, untuk apa saya bicara kayak pepesan kosong. Dia nggak ngerti apa-apa, apa sih yang terjadi di dalam sidang? Saya yang menjelaskan atau saya yang keluar? Semua saksi sudah dihadirkan di sidang. Ibu Titin tetap di tempat, kami menahan Ibu Titin karena secara etika kami mengundang Ibu Titin agar Ibu Titin mendapatkan porsi yang adil, porsi yang seimbang di meja catatan demokrasi. Kalau memang apa yang diucapkan oleh Ibu Putri tidak sesuai, Ibu Titin bisa langsung membantahnya di sini. Karena Ibu Titin yang mengalami 8 tahun silam, yang ingat betul kejadiannya. Ibu Titin, sekarang kita kasih waktu ke Ibu Titin. Mbak Putri ditahan dulu. Bu Titin, silakan diklarifikasi semuanya. Dengar Mbak, saya ngomong dengan Mbak. Dalam persidangan, Mbak paham apa bunyi tuntutan? Mbak paham apa hasil visum? Mbak paham apa hasil otopsi? Gak usah nantangin saya kayak gitu. Saya yang berada dalam sidang. Saya yang paham apa yang terjadi dalam sidang. Dia yang tahu. Dia yang tahu bagaimana Saka diperlakukan ketika dalam sidang. Sekarang gini, dengar dulu. Dengar. Saya mau ngomong dulu. Mbak Putri Atau ditahan saya yang dulu. keluar. Kita habiskan ke Ibu Titin. Kita habiskan, Bu. Kami kasih Anda durasi. Bu Titin, silakan. Fakta yang terungkap di persidangan, bunyi tuntutan itu adalah saudara Muhammad korban meninggal karena tusukan benda tajam di bagian dada kiri dan pendek, samurai pendek. Fakta yang terungkap di persidangan, kaos yang digunakan korban dan itu berada di kamar jenazah oleh dokter diyakini itu kaos yang digunakan. Dan saya berulang kali nanya, saudara saksi, apakah betul pakaian itu yang digunakan ketika korban pertama kali datang? Ya, betul. Kaos itu dibuka di muka persidangan. Tidak ada tusukan di dada maupun di bawah perut. Kaos itu utuh. Padahal kaos itu sudah dimakamkan, dikubur bersama jenazahnya. Dari hasil visum, dijelaskan, saya harus buka. Dijelaskan pada intinya ada satu kalimat, bukan karena tusukan. Dari hasil otopsi, meninggalnya akibat patahan tulang tengkorak belakang. Untuk lengkapnya saya punya hasil visumnya. Karena ini 8 tahun saya jaga ini. Dari berkas yang ada cuma ini yang selamat, yang lainnya kerembesan air.
Jadi kalau saya berbicara dengan orang yang enggak mengerti sidang, saya capek. Kayak monyet ngagu gulung kalapa kalau kata orang Sunda mah. Mbak bisa aja ngomong, enggak, kenapa mesti bicara sekarang? Mbak enggak tahu dari 2016 saya sudah lapor kemana-mana, cantik. Saya sudah lapor ke Propam Polda Jabar, keluarganya tahu. Saya sudah lapor ke Komisi Yudisial, saya sudah lapor ke Komnas HAM. Dapat apa dari mereka? Saya nggak dapat apa-apa informasinya. Baik, Jadi Bu Titin. saya tidak mau diberi pertanyaan yang orang nggak ngerti dalam sidang. Paham? Kalau saya misalnya nanya lagi ke saya yang keluar. Lalu Saya saya nggak harus peduli. Bu bertanya dengan Titin, siapa? Bu Titin, Bu Putri, ibu-ibu berdua tetap di meja catatan demokrasi. Kita akan berikan porsi yang sama dan juga seimbang. Sekarang kita dengarkan tanggapan dari Ibu Putri tanpa bertanya langsung kepada Ibu Titin. Bu Putri, ditanggapi Ibu Putri. Iya, jadi begini Mas, memang kami ini kan kuasa hukum baru. Iya toh? Jadi kalau kami bertanya wajar dong. Betul Pak? Terus saya harus bertanya dengan siapa? Karena Anda kuasa hukumnya. Kalau saya tanya sama Bapak, ya nggak mungkin Bapak bisa jawab karena Bapak pun tidak bersidang. Kan Ibu lucu, saya bertanya. Ibu kan bilang sudah mengadu ke sana ke sini, berarti kan tidak ada hasil. Berarti ini fakta persidangan itu terbukti. Kalau Ibu mengatakan Anda tidak tahu bersidang, ya saya memang tidak bersidang saat itu. Bagaimana saya bisa tahu? Saya ini menanyakan sama Ibu, setelah Ibu tidak berhasil mengadu ke sana ke sini, apa yang Ibu lakukan? Sekarang kan muncul film Pina baru blow up lagi. Lah Ibu sekarang baru keluar dengan Saka. Oke, saya ceritain Mbak. 2016-2017 dokumen saya mengenai salah tangkapnya Saka sudah keluar. Sudah keluar. Saya harus ngomong human interest Mas. Setelah film itu turun, demi Allah teman saya di Cirebon semua telepon saya. Mbak Titin gini-gini nih. Mereka sebetulnya 2016-2017 itu mereka tahu apa yang terjadi. Wartawan Cirebon tahu apa yang terjadi. Kemarin setelah Saka dibongkar, demi Allah demi Rasulullah salah satu wartawan nangis. Mbak Titin maaf, dulu kami nggak dengar apa yang Mbak Titin ngomong. Dosa saya 8 tahun dibiarkan seperti ini. Dari situ juga saya mendapat informasi. Dulu ada wartawan dari Jakarta disuruh ke Cirebon tapi pulang lagi. Karena? Ya saya nggak ngerti, kan mereka yang tahu Mas. Baik. Untuk peliputan ini. Karena yang dihembuskan waktu itu kan geng motor tahun 2016-2017. Jadi blow up-nya tuh seolah-olah ada kekejaman yang luar biasa dari para pelaku ini. Fakta yang terjadi di persidangan, menurut Liga Akbar, itu teman dekatnya Eki. Pukul 21.15 dia masih bersama Eki dan Vina. Dia melewati jalan perjuangan. Dia menjelaskan secara rinci pakaian yang digunakan oleh Vina. Kaos bertuliskan ekstasi. Itu ada di berita acara pemeriksaan. Saya yang punya ini. Baik. Ibu Titin, Ibu Putri, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan dengarkan juga pandangan para praktisi hukum yang hadir di meja catatan demokrasi. Dan kami juga ingin dengar suara dari Ibu Ayu yang merasa tertuduh selama beberapa hari ini anaknya disangkut pautkan dengan salah satu nama dari 3 DPO yang masih buron hingga saat ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi pemirsa.